Wow, tak sampai di situ aja. Pengusaha yang labrak anak kecil suruh sujud dan menggonggong, nangis-nangis minta maaf. Dan hati orang tua si anak itu menangis melihat anaknya di depan matanya disuruh sujud dan menggonggong bak seperti hewan. Hati orang tua malahnya tak sakit hati dan anaknya diperlakukan seperti itu. Yuk kita lihat aja videonya kayak apa gimana. Untuk masyarakat semuanya, jangan melakukan tindakan biadab seperti itu. Siapapun Anda, Inilah tanggapan Bang John seberapapun banyaknya uang Anda terhadap kasus tidak boleh ini. merendahkan manusia, bahkan disuruh sama kayak binatang. Ya, Setuju suruh Bang John dengan arogan seperti itu. Sekaligus juga saya sudah komunikasi dengan orang tuanya Ethan. Saya kepingin kuliahkan Ethan sampai kuliah, lulus kuliah, sampai dia mau kuliah di luar negeri pun saya bayar. Tujuannya adalah satu, kami dukung saya mau kasih lihat ke oknum ini tujuan baik bahwa ada anak yang Anda rendahkan, Anda hinakan hari ini, Anda suruh jadi kayak binatang, kelak jadi orang yang sukses, jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, jadi orang yang mempekerjakan, membuka lapangan kerja buat banyak orang. Di situ saya pengen kasih bukti ke Anda bahwa roda itu berputar. Ya, jangan arogan seperti itu. Ini merupakan bentuk kejahatan terhadap anak ya, dan seharusnya polisi bisa menangkap langsung si pelaku ini, karena ini bentuk-bentuk kebobrokan moral ya. Seorang yang sudah dewasa menghardik anak yang masih di bawah umur untuk menggonggong di depan dia. Ini merupakan kejahatan terhadap anak dan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya bisa 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Inilah pelaku Ini saya sampaikan kepada kembar yang arogan sekarang minta maaf sambil nangis-nangis. Siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah berbuat. Nangis-nangis dia. Agak malu. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Inilah jeritan Saya seorang menyaksikan ibu anak saya dari berlutut Ethan. menggonggong di depan Excel. Di situ anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya Iya Bu, yang sabar pasal-pasal Bu. ini selesai, saya Kami tidak pasti mendukung melakukan Anda. itu lagi. Ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ saya merasa sakit, dan dada saya sakit, lalu saya pingsan dan dibawa ke rumah sakit entah keluarga. Mas, saya takut. Itu di awal-awal kejadian seperti itu. Bagaimana? Apakah yang membuat sang ayah hanya diam melihat hal tersebut? Mereka bawa banyak orang. Jadi kamu yang sabar ya, selesaikan ini dengan baik-baik. Jadi waktu itu ketika kenapa kita diam, kita memilih untuk bisa menyelesaikan, berharap bisa menyelesaikan Usaha dengan itu baik-baik bodyguard. dan tanpa kekerasan. Tetapi ternyata pihak papanya anak itu sudah emosi dan marah-marah. Saat itu saya merasa takut, saya merasa khawatir kalau sampai anak saya diapa-apakan. Makanya waktu itu saya benar-benar ya sudah, yang penting selesai, yang penting bisa diselesaikan. Kita beritikat untuk bisa selesai dengan cepat. Kita terima gitu loh waktu itu. Baik, Ibu, tentunya ini kondisi keluarga sangat terpukul. Tapi untuk korban sendiri, saat ini kondisinya seperti apa, Bu? Puji Tuhan, di awal-awal anak itu Pasti sakit lah Bu perasaan Anda. Ketika saya keluar rumah, ketika Sebagai bapaknya orang keluar tua. rumah, dia selalu bilang, "Mas, saya takut. Mas, saya takut." Itu di awal-awal kejadian seperti itu. Tapi waktu itu saya membesarkan hati anak saya. Tidak usah takut, nak, tidak apa-apa. Maksudnya papa mama ada di sini kok. Kamu percaya aja. Tuhan bersama kita kok. Awal-awal takut, tapi puji Tuhan karena Rasanya teman-temannya banyak hati yang support. ingin menangis Guru-gurunya juga guys. banyak yang support, ada pendampingan dengan guru-gurunya. Ucapan ibu kan dengan Ethan ini. Dalam beberapa waktu anak ini mulai membaik dan beraktivitas seperti biasa, tapi masih membatasi kegiatannya karena rasa takut masih ada. Ada om-om yang nyuruh anak SMA buat sujud, dikira Tuhan gitu ya kan, sembarang nyuruh orang buat sujud, apa dikira dianya itu iblis, merasa paling di atas gitu ya, sok-sokan buat nyuruh orang sujud. Om-om, Anda siapa? Inilah Keturunannya tanggapan siapa? keras Fir'aun para gitu. netizen. Kalau sekarang itu kayaknya lebih pantas, tangan kanannya Dajjal. Saya siap misalnya memang ada adu ring tinju gitu, Tuhan sama saya gitu ya, yang suruh sujud anaknya tuh
suruh sujud, Dajjal. suruh ngegonggong gitu. Saya pengen tahu Kita juga akan kok begitu tinju. banget gitu ya, sampai gayanya premanisme gitu. Begitu Tuhan, tapi moga-moga Tuhan sih jadi baik ya. Tapi kalau enggak, saya siap duel di ring. Ya, moga-moga kebaca. Salam kenal, Tuanku. Tuhan. Terus buat bapak yang pengusaha itu emang sehebat apa sih lu pak sampai lu suruh anak kecil seperti itu minta maaf, sujud, menggonggong? Kalaupun permasalahannya karena anak bapak dibully, harusnya bapak mikir. Bapak itu mikir ya, di sekolah ada yang namanya wali kelas, ada yang namanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kalau bapak tidak menerima karena anak bapak dibully, bapak bisa laporin ke wali kelasnya atau ke kepala sekolahnya. Bukan bapak mau menghakimi sendiri, emang bapak siapa Tuhan, ha? Geram gua. Jadi buat bapak-bapak pengusaha itu tuh ya, bapak pengusaha itu sebelum bertindak ya pak ya, sebelum bertindak pakai otak dulu, mikir dulu ya pak ya. Itu anak kecil pak, kasihan. Gua kasihan banget sama ini si Ethan. Ethan, Om Awan dan teman-teman di Jakarta semua dukung kamu ya. Semua kita dukung kamu Ethan. Kamu jangan takut kalau intimidasi ya. Kemarin Om Awan udah ngobrol sama Mami. Ya kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Pokoknya kita di Jakarta siap belain Ethan, siap jagain Ethan. Kalau misalkan di sekolah atau kalau misalkan di rumah ada yang intimidasi, ada yang neken-neken buat damai ini itu, jangan takut, jangan mau diintimidasi, laporin ke kita ya. Dan ini gue minta tolong ke teman-temannya Ethan semua di sekolah, tolong support Ethan ya. Kasihan lo Ethan lo. Ayo, mari bersatu masyarakat Surabaya. Usir Ivan Sugianto ini. Tidak cukup dengan minta maaf. Tidak cukup dengan hanya diperiksa oleh polisi. Ini tidak sekali yang dilakukan mungkin oleh Ivan Sugianto. Yuk, masyarakat Surabaya, Madura, geruduk Ivan Sugianto. Tidak cukup minta maaf. Itulah tanggapan dari para netizen. Banyak yang membela Ethan. Ya emang terlalu anarkis lah. Sujud, suruh menggonggong. Emang dipadakan hewan. Sungguh terlalu lah. Ini akibatnya ini, dirujak netizen. Sampai orang tua ibu kandung Ethan menangis karena sakit melihat anaknya di depan matanya disuruh sujud dan menggonggong. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.